jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sampai mati-matian ya. Mati-matian cari dunia sampai meninggalkan ibadah. Ini yang sangat merugi hidupnya. Ingat, kita nggak lama. Kita nggak lama. Tuh, makanya ayo perbaiki hidup kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Cari seseorang sahabat yang sekira-kira bisa menjadi kita lebih baik lagi ke depannya. Tuh, ini sekarang nih ya udah pada gede. Dulu ya waktu masih ngaji Iqra 1 ya mungkin kalau salaman nih ingus dulu tangan nih ya. Sekarang udah ngerokok, udah nyadik biasa. Dulu mah kalau salaman gak ingus dulu tangan ya, belum keringet di hidungnya kan, ada yang simpanan melenis saja ya, ada yang keringetnya di ini nih ya, di kumisnya, ada yang di hidungnya, kan emang nggak ngurus salaman, mau basah luas pokoknya mah ya, udah nggak dikusut lagi, sebodoh. Kan kadang-kadang salaman banyakan, ntar dicium sama temennya lagi syukurin lu dalam hati aja tuh ya. Itu kadang-kadang ingus yang pertama karena yang kedua tuh. Tapi sekarang nih udah pada penyadik-nyadik ya ngerokoknya ya. Dulu masih bodoh ya kalau salaman gitu. Itulah berjalannya waktu seperti itu. Yang tadinya kecil jadi gede, yang gede jadi dewasa, dewasa jadi tua. Ini sekarang apa sebutnya nih? Sekarang apa nih? Remaja. Remaja terus dewasa. Terus udah dewasa baru tua. Dewasa berarti 2 tingkat lagi. Tuh. Remaja terus dewasa, tua. Habis tua mati 3 lagi. Ya, 3 lagi mati. Ya, sekarang remaja, dewasa, tua, terus sakit-sakitan. Itu juga kalau umurnya panjang sampai tua. Ya, kalau umurnya pendek mah nggak ngalamin tua. Makanya kadang-kadang ada yang masih muda ngeliat aki-aki, giginya udah ompong, terus rambutnya udah pada putih, kulitnya udah pada keriput, tuh suka ngatain apa yang pinter mah yang tuanya tuh ngomong, deh belum aja lo, lu belum tentu ngalamin sampai kayak gua. Artinya belum tentu kita sampai tua. Dia mau udah ngalamin sampai tua, kulitnya udah keriput. Makanya kadang-kadang kalau kita sholat branding begitu ya sama orang tua, liatin tangan kita, bedain sama dia, udah keriput, tangan udah pada keriput ya. Tuh kita kalau sholat branding pas begitu tangan begini, beda luar biasa. Berarti ini kita masih muda dan kita bakalan begitu tuh, kulit kita juga bakalan keriput, pada ngelepit, pada ngelinting ya. Itu kalau kita umur kita dikasih panjang pasti bakalan ngalamin yang namanya kulit keriput, rambut pada putih, seperti itu. Itulah sesuatu perjalanan, berjalannya waktu akan seperti itu. Maka oleh karena itu, ini perkumpulan seperti ini satu yang mempererat silaturahim ya, yang tadinya pada terpisah ya, yang mungkin ada yang udah kawin, ada yang punya anak, ada yang juga masih nyari pengen kawin, dan ada yang udah ada pasangan tinggal nunggu waktu, ada yang masih ngumpulin aja, dan ada yang masih belajar. Ini fokus untuk belajar. Fokus untuk belajar, udah nggak usah mikirin yang lain. Sebab kalau kita belajar itu tidak boleh memikirkan dunia. Kalau dunia dicampur dengan ilmu atau dunia, pemikiran kita umpama ada 2, dunia dan ilmu, itu nggak bisa nyatu. Kita lagi belajar nih mikirin dunia, kita lagi belajar pengen mikirin dibeliin HP aja ya, asal pulang ngambek, atau lagi belajar nih mikirin pengen dibeliin motor. Itu gimana belajar pengen dibeliin motor? Ini nggak bisa nyatu, karena dunia itu tidak bisa menyatu dengan akhirat, nggak bisa ya. Kalau dia selama di otaknya masih ada pemikiran dunia, ini kecil harapan hasil nuntut ilmunya. Makanya ayo yang masih belajar, yang masih punya kesempatan, orang tuanya masih ngedukung, ini pergunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena belum tentu, nggak semua orang tua itu ngedukung anaknya belajar. Ada yang otaknya cerdas ya, terus orang tuanya ngedukung, biayanya ada, anaknya ngeladut melulu. Ada yang anaknya pengen, otaknya cerdas, tuh biayanya ada, orang tuanya nggak ngedukung. Ada orang tuanya ngedukung, otaknya cerdas, anaknya mau, biayanya nggak ada. Ada yang otaknya cerdas, orang tuanya ngedukung ya,
terus dianya mau, otaknya sebel. Jadi itu selalu ada ya, itu selalu ada. Terus bagaimana itu? Atau memang seperti itu, kita pengen jadi orang yang berilmu mah, pengen hasil nuntut ilmu mah harus ada cobaannya. Enggak semua anaknya cerdas, dianya mau, orang tuanya ngedukung, biayanya ada, atau begini udah pasti jadi. Tapi ini langka, tapi kurang manis ilmunya. Makanya kalau kita waktu belajarnya ada ujiannya, ada cobaannya, ada rintangannya, pasti ilmunya manis. Al manfaatu bi qadril masyaqah. Jadi kemanfaatan ilmu itu tergantung apa? Tergantung payah kita belajarnya. Semangat ini yang belum kawin, yang masih belajar ya, yang masih belajar, terus orang tuanya masih yang ngedukung, walaupun biayanya ada. Kalau di sini nggak usah mikirin biaya, yang penting dia mau ngaji, tuh orang tuanya ngedukung, insya Allah berhasil. Yang penting kepayahannya itu dari belajarnya. Sebab syaratnya kalau ilmu pengen manis, syaratnya kalau ilmu pengen manis harus payah belajar. Ya, yang penting mau belajar di sini. Jadi payahin diri kita, capein diri kita buat belajar. Insya Allah nanti ilmunya terasa manis. Jadi ibarat kayak nanam, kita sekarang lagi nanam, terus kita siramin terus nanti dikala kita sudah berhasil, lama-lama tuh pohon itu berbuah. Nah kita tinggal memetik buahnya. Kalau kita sudah punya ilmu, kita manfaatkan kepada orang lain, kita istiqomah. Ini nggak usah mikirin apa-apa pokoknya. Sebab kata Kangjeng Nabi ini jaminannya, ya khususnya bagi yang masih belajar, man tafaqaha fiddin yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang mengamalkan ilmunya, ini akan diberikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka datangnya. Makanya kalau lagi belajar jangan mikirin, ntar gue ini kalau kawin, ini gue mempanin anak bini gue dari mana, itu jangan mikirin ke situ. Tuh keterangan hadis sahih dari Kangjeng Nabi. Yang penting kalau kita udah bisa ngaji, niatin, amalkan kepada orang. Udah nggak usah mikirin, apalagi kerja capek. Coba tanya ke yang kerja, capek. Ya, tapi kalau kita udah fokus ngamalin ilmu, ini rizki kita yang nanggung bukan cuma Johnson, bukan Jimmy, bukan Fran, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanggungnya. Yang penting kita belajar, dan kalau udah bisa amalkan ke orang. Dijamin oleh Kangjeng Nabi nggak pernah bohong. Lihat orang-orang yang pada ngamalin ilmunya, dia rezekinya ditanggung. Ya, setiap hari dia makan, dia baju punya, tempat tinggal punya. Kenapa? Karena yang nanggungnya bukan Cina lagi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu yakin itu yang masih belajar. Artinya ini supaya itu semangat bagi yang masih ada kesempatan belajar. Sebab zaman ke depan ini bikin keras, parah kalau kita nggak punya ilmu. Ya, ini waduh mikirin dari sekarang, ntar gua kerja, ternyata abang gua kerja ini, ntar gua diajak dia. Yang namanya kerjaan itu sifatnya sementara. Pas sudah kawin tahu-tahu diberhentiin, itu ada aja kayak begitu. Karena apa? Karena dia masih bertawakalnya ke kerjaan, tawakalnya ke Cina. Tuh, tawakalnya ke Cina. Coba kalau dia udah tawakalnya ke Allah, tapi dia nggak bakal bisa kalau nggak ngaji, tawakal ke Allah nggak bisa. Keyakinannya nggak nyampe keyakinannya. Tapi kalau dia ilmunya dia gali, ilmunya dia pelajari, dia terus diamalkan dengan secara perlahan-lahan, berjalannya waktu keyakinan timbul. Kalau keyakinan itu udah ada, atau udah nggak kudu kemana-mana. Ini khususnya bagi yang masih belajar, supaya lebih semangat lagi. Yang udah kerja, yang udah punya rumah, itu punya keluarga, itu tinggal apa? Tinggal diperbaiki ibadahnya. Silakan terus itu cari dunia, tujuannya untuk ibadah, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, itu pun ibadah. Yang penting apa? Itu ibadah jangan ditinggalkan. Cukup sholat sama ngaji, cukup sholat sama ngaji aja. Sholat ngaji, sebab sholat itu cara kita menyembah kepada Allah. Ngaji
memperbaiki ibadah kita. Terus kita waktu kerja nafkahin tuh keluarga kita, perbaiki keluarga kita, bahagiakan tuh keluarga kita. Insya Allah sekeluarga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita, kumpulkan sini. Nah ini insya Allah mudah-mudahan harapan kita supaya dikumpulin lagi, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.